Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Guru PAI di salah satu sekolah menengah Bandung. Sudah tepat jika saudara-saudara dan anak-anakku berada di channel ini, di mana anak-anak dan saudara-saudara sedang mencari materi penunjang pembelajaran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbagi manfaat dan maslahat agar usaha kita dalam upaya menyebarluaskan syariat Islam berkesinambungan terus. Tentunya diharapkan dengan bisa memberikan komen, like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya dengan ikhlas. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan kita semuanya. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku rahimakumullah, kemarau panjang mengakibatkan berbagai dampak kekeringan, kekurangan air bersih, dan semakin buruknya lingkungan masyarakat. Begitu pula petani tidak bisa memetik hasil panennya dengan maksimal. Tentunya bukan sekedar menjadi malapetaka dan kesengsaraan terhadap jiwa, namun juga terhadap fisik jasmaniah manusia. Kemarau panjang menurut kacamata Islam bukan hanya ujian, cobaan, namun juga sebagai azab atau siksa duniawi yang Allah berikan kepada manusia sebagai bentuk daripada balasan atas dosa dan kemaksiatan yang senantiasa manusia lakukan selama ini. Demikian maraknya dilakukan oleh manusia perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Oleh karena itu Allah memberikan kemarau yang begitu panjang. Dan kemarau ini bukan lagi akibat daripada pergantian musim. Namun sebenarnya sudah sangat keluar dari pergantian musim itu sendiri. Maka pantas kalau kita memohon ampun, berlindung, dan beristi'anah, memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diantaranya dengan cara melaksanakan sholat istisqa. Anak-anakku sekalian, istisqa artinya minta hujan atau sholat minta diturunkan hujan. Karena lama tidak turun hujan dan sangat kekeringan. Lalu hukum istisqa adalah sunnah mu'akadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang cara sholat istisqa seperti apa? Cara sholat istisqa itu sebetulnya sama dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu sama dalam hal jumlah rakaat dan jumlah takbirnya, yaitu 2 rakaat. Ya. Lalu takbir yang pertama yaitu 7 kali takbir di rakaat yang pertama. Ya. Jadi di rakaat pertama kita melakukan 7 kali takbir, lalu di rakaat yang kedua maka kita melakukan 5 kali takbir. Ya. Nah itu sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha ya. Lalu setelah itu khatib berkhutbah, ya, menyampaikan khutbah istisqa-nya. Lalu perbedaannya antara Idul Fitri dan istisqa ini hanya dalam hal khatib dalam berkhutbah. Ya, cara khatib berkhutbah ada perbedaan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Bapak. Nanti akan Bapak praktekkan bagaimana satu persatu cara istisqa yang
Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, karena baginda Rasul mengajarkan bahwa istisqa itu ada 3 macam cara. Ya. Cara pertama ya sekarang. Cara pertama itu adalah berdoa kepada Allah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama agar cepat diturunkan hujan oleh Allah. Cara ini tidak dibatasi apakah waktunya ataupun tempatnya, tidak terbatas ya. Tidak pakai khutbah, juga tidak pakai sholat ya, hanya kita meminta saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, yaitu bisa berdiri, bisa duduk ya. Seperti yang Rasulullah SAW lakukan adalah berdiri di mimbar ketika dia diminta untuk berdoa supaya diturunkan hujan. Nah, dalil tentang cara istisqa yang pertama ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, telah berkata Ibnu Abbas, telah datang seorang Arab gunung kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, saya datang dari satu kaum yang kekeringan tumbuh-tumbuhan dan putusnya air. Maka Rasulullah pun naik ke atas mimbar lalu memuji Allah, lantas berkata yang artinya, ya Allah, cucurkanlah atas kami hujan yang biasa melepaskan kami, yang baik buahnya, yang menyuburkan, yang rata dan lebat, dengan lekas, tidak lambat. Kata orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW turun. Sesudah itu tidak ada seorang pun datang dari desa-desa itu, melainkan berkata, sesungguhnya hiduplah kami. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku sekalian, dalil ini menjelaskan bahwa istisqa atau minta hujan itu boleh dengan cara hanya berdoa saja di atas mimbar. Nah, sekarang cara yang kedua. Di hari Jumat umpamanya kita bisa melakukan istisqa, yaitu meminta hujan, yaitu dengan cara dipimpin oleh seorang khatib Jumat ketika sedang khutbah Jumat. Nah, mengenai hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, sesungguhnya telah masuk seorang laki-laki ke masjid pada suatu hari Jum'ah. Di waktu itu Rasulullah sedang berdiri berkhutbah. Maka ia menghadap Rasulullah sambil berdiri, lalu berkata, ya Rasulullah, telah binasa binatang-binatang dan putus pelayaran, mintakanlah supaya Allah hujani kami. Maka Rasulullah pun mengangkat 2 tangannya lalu berkata, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, hujanilah aku, hujanilah aku. Kemudian turun hujan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga merupakan dalil tentang istisqa itu boleh hanya di luar sholat istisqa. Ya. Artinya istisqa boleh dilakukan ketika seorang khatib naik mimbar di dalam sholat khutbah Jumat. Maka disisipkanlah oleh khatib itu doa yang tadi, doa meminta hujan ya, di dalam khutbah Jumatnya. Nah, selain istisqa pada waktu sholat Jumat, juga boleh istisqa pada waktu-waktu khutbah yang lainnya, umpamanya khutbah pada hari raya Idul Fitri atau pada hari raya Idul Adha. Nah, sekarang Bapak akan terangkan cara yang ketiga. Istisqa cara yang ketiga yaitu dengan melakukan sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa
adalah sama seperti tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman waktu sholat istisqa yang sangat leluasa. Rasul mencontohkannya sampai sebelum tengah hari. Bahkan ada ulama maksudnya ya, yang berpendapat boleh melakukan sampai sore atau malam hari. Nah, mengenai sholat istisqa ini, rokaatnya dikerjakan sebanyak 2 rokaat secara berjamaah di lapang terbuka bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian pergi seluruh kaum muslimin ke lapangan itu, lalu seraya tetap merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah, karena sungguh-sungguh bermaksud untuk meminta kebaikan kepada Allah dengan berpakaian yang sederhana ya. Jadi pakaiannya pun tidak memakai pakaian yang terbagus, tapi pakai pakaian yang sederhana saja tanpa melebih-lebihkannya. Dan juga kita tidak menggunakan wangi-wangian atau parfum, seperti halnya pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat istisqa tanpa diawali oleh azan dan iqamah. Setelah sholat istisqa lalu imam naik mimbar ya, untuk melakukan khutbah istisqa. Khutbah dilakukan, ada ulama yang berpendapat cukup sekali, ada pula yang berpendapat 2 kali ya. Jadi silahkan nanti menggali lagi mana yang lebih kuat ya, karena Bapak tidak akan terangkan ini. Jadi Bapak hanya menerangkan satu hal untuk anak-anak supaya kita tahu prakteknya saja. Nah, dalil tentang sholat istisqa adalah dalam sebuah hadis dikatakan, yaitu telah berkata Aisyah, orang-orang telah datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketiadaan hujan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menaruh mimbar, lalu ditaruhlah mimbar itu di padang yang luas, tempat sholat artinya. Dan Rasulullah tentukan 1 hari buat manusia supaya keluar ke tempat sembahyang itu. Maka pada hari yang telah ditentukan, Rasulullah keluar di waktu terbit matahari. Lalu ia duduk atas mimbar, lantas bertakbir dan memuji-muji Allah Azza wa Jal. Kemudian ia berkata, sesungguhnya kami mengadu kekeringan negeri dan kelambanan hujan daripada waktunya yang biasa. Padahal Allah Azza wa Jal telah perintahkan supaya kamu meminta kepadanya, dan ia janji akan memperkenankan permintaan kamu. Kemudian ia bersabda, ya, artinya maksudnya berdoa, ya, Rasul berdoa. Doanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah, Yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa anta, Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, Anzil alayna al-ghais, Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Setelah membaca doa itu, kemudian ia angkat kedua tangannya dan tetap mengangkat tangannya hingga kelihatan kedua ketiaknya. Kemudian ia palingkan ke belakang, artinya ia berpaling ke belakang, menghadap orang-orang ramai lagi, dan ia palingkan selendangnya dan tetap ia mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia menghadap orang ramai, lalu ia turun dan
Salat 2 rakaat lantas Allah adakan mega dan guruh serta kilat lalu hujan dengan izin Allah. Sahih riwayat Abu Daud ya. Nah, dari hadis sahih tersebut dapat disimpulkan cara salat istisqa, yaitu diawali dengan khutbah ya. Diawali dengan khutbah lalu salat 2 rakaat. Tahapannya diperinci seperti berikut ya. Pertama-tama kita berangkat ke tanah lapang untuk sholat pada waktu sebelum tengah hari dengan berpakaian biasa-biasa saja, berpakaian sederhana, lalu merendahkan diri, tetap hati meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lalu khatib naik mimbar untuk berkhutbah. Dalam hal khutbah ada terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang berpendapat 1 kali khutbah, namun ada yang berpendapat 2 kali khutbah. Khutbah yakni dengan bertakbir memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh orang supaya berdoa. Adapun yang biasa melakukan 2 kali khutbah biasanya menekankan adalah istighfar 9 kali. Mengawali khutbah kedua khatib beristighfar 7 kali. Jadi di khutbah pertama biasa mereka beristighfar 9 kali dan mengawali khutbah kedua khatib atau ya penceramah ya beristighfar 7 kali. Nah, bacaan istighfar yang sering kali dibaca adalah Astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Nah, seperti itu bacaan istighfarnya. Sekarang ada doa istisqa yang khusus, yakni doa yang tadi telah dibacakan itu ya. Doa yang tadi dibacakan tadi adalah doa istisqa, yaitu 2/3 khutbah. Ketika khutbah 2/3 berjalan, lalu khatib itu menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, membelakangi Pak Mustami, ya, membelakangi jamaah, menghadap ke kiblat, lalu membalikan posisi selendang. Tadi seperti ini ya, membalikan posisi selendang dengan mengucapkan doa, ya, doanya tadi sudah dibacakan. Nah, sekarang ada perbedaan lagi satu hal, yaitu cara mengangkat tangan, yaitu dilakukan setelah 2/3 khutbah. Jadi di akhir khutbah khatib disunahkan menghadap kiblat lalu menengadahkan kedua tangan, ya, dan tetap mengangkat tangan hingga kelihatan 2 ketiaknya tadi disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian palingkan menghadap lagi orang ramai atau para mustami atau jamaah. Kemudian dipalingkanlah selendangnya, ya. Selendangnya yang tadinya sebelah kanan dipalingkan ke sebelah kiri, ditukar, ya. Yang tadinya di bawah jadi di depan, jadi di belakang gitu. Nah, dan tetap Rasul mengangkat tangannya kemudian menghadap orang ramai pada saat itu. Lalu turun dari mimbar dan itulah cara salat istisqa dan khutbah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, cara memalingkan selendang seperti pada tayangan berikut, ya. Kemudian sekarang tata cara salat istisqanya seperti apa, ya. Secara garis besar tata cara salat istisqa itu adalah sama seperti salat Idul Fitri dan Idul Adha, tapi tidak didahului oleh azan dan iqamah. Nah, pada rakaat pertama berniat dalam hati, ya. Jadi ada yang berniat cukup dalam hati saja, ada yang melafazkan niat, ya. Bagi yang melafazkan niat, terutama anak-anak, yang mungkin harus dihafal adalah kalimat usolli sunatal istisqa raka'ataini ma'muman atau imaman, ya. Mau jadi makmun atau mau jadi imam, ya, tergantung situasinya. Lalu lillahi ta'ala. Jadi kalimat lengkapnya adalah usolli sunnatal istisqa
rakaata ini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, ya. Lalu takbir 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah, ya. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian 7 kali takbirnya, lalu membaca Al-Fatihah, ya. Setelah membaca Al-Fatihah adalah yang Rasulullah tekankan setelah membaca Al-Fatihah adalah ayat atau Quran surat Al-A'la, ya, ayat 1 sampai 9, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya, ya. Kemudian pada rakaat keduanya takbirnya sebanyak 5 kali. Setelah membaca Al-Fatihah, ya, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, lalu yang dibaca surat yang dibaca oleh Rasul, sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasul adalah Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 26 yang dimulai dengan hal ataka haditsul ghasyiyah dan seterusnya. Nah, itu sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu bacaan makmum ketentuannya tidak boleh dinyaringkan atau tidak boleh dijaharkan, tapi cukup imam saja yang terdengar nyaring dan keras, sehingga makmum hanya menyimak, mendengarkan saja, mengikuti bacaan imam. Nah, barangkali anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian. Semoga bermanfaat video ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.